Om, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita mau berdoa untuk usaha pekerjaan kita supaya Tuhan berkati. Mari datang, puji kasih Tuhan yang sempurna dan segala karyanya dalam hidup kita. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Oh, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan,
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Demikian Tuhan, rasa syukur kami akan kasih Tuhan yang sempurna yang kami terima. Terus bimbing kami hidup dalam syukur dan juga setia kepadamu dengan melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba. Teguhkan oleh kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, masih melanjutkan seri Matius 24-25 tentang akhir zaman. Kali ini Matius 24 ayat 45-51. Judul perikop perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Demikian firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan yang bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Amin. Bapak Ibu, penekanan dari perumpamaan yang Yesus sampaikan adalah bagi orang-orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan di dalam gereja. Ayat 45 mengatakan, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi ini bicara tentang pengurus-pengurus gereja, dari hamba Tuhan, majelis, ya, pengurus-pengurus gereja, guru sekolah minggu, penginjil, dan semua yang melayani. Mereka harus berjaga-jaga menghadapi hari kedatangan Tuhan. Kalau jemaat biasa saja harus berjaga-jaga, apalagi mereka para pengurus gereja. Mereka yang memiliki jabatan yang diangkat diberi oleh Tuhan. Jabatan itu diberikan oleh Tuhan untuk dikerjakan secara bertanggung jawab, bukan untuk sombong atau bersenang-senang memerintah orang lain, tetapi untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Saudara harus berusaha untuk lebih baik, lebih taat, lebih rindu pada firman Tuhan, lebih tekun dalam berdoa dan belajar firman, lebih bertanggung jawab dalam pelayanan, lebih rajin dalam kebaktian dan pemahaman firman Tuhan, lebih disiplin, karena saudara bukan jemaat biasa. Bersama dengan jabatan dan kasih karunia yang Tuhan limpahkan,
bersama dengan itu juga ada tanggung jawab. Dikatakan ada hamba yang setia yang memberi makanan pada waktunya kepada hamba-hamba yang lain. Ini berarti ia melakukan tugasnya dengan baik. Dan hamba yang setia akan menerima pahala. Ya. Di ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi ada perkenanan dari tuannya. Dan kemudian kepercayaan yang lebih lagi. Sebaliknya, dikisahkan di situ ada hamba yang jahat. Ia berkata dalam hatinya, di ayat 48-51, Tuanku tidak datang-datang. Artinya secara diam-diam, ia menganggap bahwa Tuhan Yesus tidak akan datang kembali kedua kali, sehingga ia tidak perlu bertanggung jawab dengan perbuatannya. Hal ini sama dengan artinya menyepelekan firman Tuhan, sama dengan artinya tidak percaya akan firman tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Dan akibat ketidakpercayaannya itu, hamba ini mulai memukul hamba-hamba yang lain yang di bawah tanggung jawabnya dan menunjukkan sikap arogansinya dan bosi. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun kita di dalam gereja tidak dilantik dalam jabatan sebagai tuan. Kita semua hamba. Hanya Yesus Tuhan dan Raja kita. Tidak ada di antara kita. Hamba yang jahat ini juga dikatakan di ayat 49, ia makan minum dengan pemabuk-pemabuk. Ini artinya dia menunjukkan dirinya tidak bisa menguasai diri dan memiliki pergaulan yang buruk. Dan ini makin membuat dia tidak konsentrasi atau tidak fokus pada panggilan pelayanannya. Ia tidak melakukan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dari sini kita bisa melihat bahwa kepercayaan yang salah pasti menimbulkan kehidupan yang salah. Karena itu tekunlah dan rajinlah dalam belajar kitab suci dan juga dalam melayani. Nasib akhir dari hamba yang jahat ini dikatakan tuannya membunuh dia. Kata membunuh ini dalam terjemahan aslinya itu memotong-motong dia. Ya, memotong dia. Lalu dikatakan di sana tuannya membuat senasib dengan orang-orang munafik. Terjemahan yang lain atau yang lebih tepat mengatakan ia diberikan di tempat bersama-sama dengan orang-orang munafik. Artinya ya neraka Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, penekanan daripada perumpamaan kali ini adalah supaya kita yang diberi anugerah Tuhan untuk melayani dan menjabat tugas di gereja kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu semua menjadi perhatian bagi Tuhan. Pelayanan membuat kita fokus akan menanti kedatangan Tuhan. Tetapi bila kita tidak melakukannya dengan benar, Tuhan akan marah dan itu ada hukumannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih dan anugerah-Mu hari ini kami bangun dalam keadaan baik. Semua karena berkat-Mu. Berkat terutama adalah kebenaran firman. Hari ini kami diingatkan tentang tugas dan panggilan kami. Teristimewa bagi setiap kami yang memiliki panggilan sebagai pejabat-pejabat gereja dan yang melayani di gereja. Baik sebagai hamba Tuhan, majelis, para pengurus, guru sekolah minggu, dan aktivis-aktivis, kami harus melakukan tugas tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan memperhatikan apa yang kami kerjakan. Tuhan mengapresiasi apa yang kami lakukan. Dan itu menjadi bagian dalam tugas kami berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan berkati usaha pekerjaan setiap umat-Mu.
yang hari ini dibuka. Toko-toko mereka Tuhan berkati, kirimkan pelanggan yang banyak sehingga ada penjualan yang cukup baik, dan itu memutar roda ekonomi kami dengan lebih baik untuk masa depan yang lebih baik. Yang berdagang baik di pasar atau secara online Tuhan berkati. Yang membuka bengkelnya Tuhan berkati. Yang membuka apoteknya Tuhan berkati. Yang membuka Tuhan warung makan, warung kopi, atau juga usaha-usaha yang lain Tuhan berkati. Yang membuat usaha pekerjaan di rumah, membuat kue kering, membuat roti-roti, home industry Tuhan memberkati. Yang bekerja dalam jasa sebagai driver ojek, sebagai anak buah kapal, di pelayaran, sebagai tenaga di toko, Tuhan memberkati. Dan jemaat-jemaat yang Tuhan beri tanggung jawab yang lebih, sebagaimana firman yang kami dengar hari ini, mereka yang dipercaya dengan talenta dan karunia yang lebih, mengelola perusahaan, pabrik-pabrik, koperasi, dan juga kontraktor yang diikuti, karyawan-karyawan Tuhan, Engkau memberi hikmat untuk melakukan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga mensejahterakan karyawannya dan mensejahterakan kehidupannya, dan nama Tuhan dimuliakan. Jemaat Tuhan yang belum punya pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang tepat supaya mereka dapat berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Masa depan kehidupan keluarga, Tuhan berkati semuanya. Demikian doa-doa kami Tuhan. Bersama dengan Engkau melimpahkan berkat-berkat-Mu melalui usaha pekerjaan kami. Jemaat Tuhan juga datang membawa persembahan yang terbaik setiap kali mereka datang dalam ibadah, mempersembahkan kurban syukur. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi. Shalom.